Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana kiranya jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup bersama kita? Kalaulah pertanyaan ini diajukan kepada Anda, apa jawaban Anda? Jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di tengah-tengah kita, akankah kita menjadi pengikutnya? Ataukah engkau berdiri di barisan orang-orang yang menentangnya? Saudaraku, kalaulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup bersama kita dan beliau memerintahkanmu atau melarangmu, apakah engkau akan mematuhinya? Atau malah bermaksiat kepadanya? Tahukah engkau, wahai saudaraku, ada sebagian orang meneriakkan slogan-slogan bahwa dia beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Allah dan Rasulnya. Tetapi mereka tidak mematuhi perintahnya, melanggar larangan-larangannya, melampaui batasan-batasan yang telah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang munafikin menampakkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin bahwa mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tatkala mereka berpisah dari Rasulullah, dari kaum muslimin, berkumpul sesama mereka, mereka sampai menggigit jari saking bencinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita, saya, dan Anda semua, wahai saudara-saudari, mengaku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menegakkan salat. Apakah kita jalankan perintahnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan wanita misalnya berhijab, menutup aurat, berjilbab. Apakah engkau, wahai saudariku, mematuhinya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita meneladani beliau, baik penampilan-penampilannya, akhlak, karakter, kepribadian yang baik, apalagi akidah dan ibadahnya. Sudahkah kita menerapkannya? Lantas bagaimana jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup bersama kita? Apakah kita akan termasuk orang-orang yang didekatkan di majelisnya seperti para sahabat dahulu, berlomba-lomba untuk hadir di majelisnya, ataukah orang-orang yang jauh dari majelisnya? Mari kita lihat realita hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita mentaati Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya ketika dia hidup. Mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam baik saat beliau hidup ataupun setelah beliau wafat, meninggal dunia. Kita tetap diperintahkan untuk mengikutinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul." Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lain merupakan seorang rasul, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Afa immata au qutila, maka apakah apabila dia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mati atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian berpaling kembali kepada kekufuran? Di dalam ayat ini Allah mencela orang-orang yang beriman kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya, mengikutinya, lalu sepeninggalnya hendak berpaling pula. Tidak.
kita tetap wajib mengikutinya, baik ketika dia hidup maupun setelah dia wafat. Karena sekalipun Nabi Muhammad SAW telah wafat, sesungguhnya Rabb yang telah mengutusnya, yang telah menurunkan wahyu kepadanya, yang memerintahkan kita untuk mengikutinya, Maha hidup dan tidak pernah mati. Al-Hayyul Qayyum. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, barangkali kita perlu menguji cinta kita kepada Rasulullah SAW. Silahkan buka mushaf yang Anda miliki. Penuh dengan ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Kita ambil contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbik, maka demi Rabbmu, hai Muhammad, la yu'minun, mereka itu tidak akan sempurna keimanannya, tidak dikatakan mukmin, hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, mereka jadikan engkau hakim yang memutuskan, thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak memiliki ganjalan di dalam dada mereka untuk menerima keputusanmu. Mimma qadait, dari apa yang telah engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan pasrah. Perhatikan wahai saudaraku, wahai saudariku kaum muslimin dan muslimat. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat untuk menjadi seorang mukmin itu menjadikan Rasulullah SAW sebagai yang memberi keputusan dalam perkara yang kita perselisihkan dan wajib kita menerimanya tanpa ada ganjalan. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita telah memutuskan bahwa kita sebagai hambanya wajib, kita sebagai umatnya wajib berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada kitabnya dan kepada kitab Allah dan Sunnahnya. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahu in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat lagi sesudahnya selama-lamanya jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kitab Allah dan sunnahku. Nah, sudahkah kita berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW? Apa bukti Anda, wahai saudara-saudariku, Anda telah berpegang teguh dengan Al-Quran? Apa bukti Anda, wahai saudaraku, bahwa Anda telah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW? Allah juga berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Ma kana li mu'min wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amra." Tidak boleh bagi seorang mukmin ataupun seorang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara. Idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Lalu mereka memiliki pilihan lain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya SAW dalam urusan mereka. Ayat ini menegaskan tidak pantas, tidak patut orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, dia pilih pilihan yang lain selain apa yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW untuk dia. Ini adalah su'ul adab, tidak beradab, tidak menghargai dan tidak memuliakan. Saudaraku, coba tanyakan kembali kepada diri kita, kepada dirimu. Jikalau Rasulullah SAW hidup di tengah-tengah kita, akankah kita mendatanginya lalu mengikrarkan janji untuk siap berkorban mengikutinya dengan harta, jiwa, dan raga kita? Dan itu kita buktikan, berjuang bersamanya, di sisinya, untuk meraih cinta Allah
dan cintanya sallallahu alaihi wasallam. Akankah kita termasuk orang-orang yang seperti itu? Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya memilihmu untuk menjadi utusan, duta beliau, berdakwah ke suatu tempat, seperti beliau mengirim Mus'ab bin Umair, seperti beliau mengutus Mu'adz bin Jabal, seperti beliau mengirim sahabat-sahabat yang lainnya untuk berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah. Apakah Anda pantas untuk melakukannya? Apakah Anda bisa berada di posisi itu? Perhatikan apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita siapkan, apa yang telah kita korbankan, apa yang telah kita perjuangkan di atas jalan yang telah beliau tempuh ini. Ketika itu Anda berhak mengaku bahwa saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda berpegang teguh dengan sunnahnya, mematuhi perintah dan larangannya, tidak melanggar batasan-batasannya, ketika Anda berusaha memperjuangkan dan membela ajarannya. Karena sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, ketahuilah dia bersama kita dengan ajaran-ajaran dan petunjuknya. Karena beliau yang mengatakan, salatlah kalian seperti kalian melihat salatku. Jika kita melaksanakan salat sesuai dengan salat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah mengikutinya. Beliau yang memerintahkan, khudhu anni manasikakum. Ambillah cara manasik kalian dariku. Beliaulah yang mengatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Nah, lihat, ini semua perintah-perintah agar kita berpegang teguh kepada petunjuk-petunjuknya, berusaha senantiasa mengikutinya, baik perkara besar maupun kecil, kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Silahkan Anda mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi harus dibuktikan kecintaan tersebut dengan ittiba, mengikuti beliau, dengan pengorbanan, dengan perjuangan untuk membela ajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti beliau, baik dalam perkara besar maupun kecil, baik dalam keadaan suka maupun susah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan saya dan Anda, wahai saudara-saudariku, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di telaganya menerima uluran tangannya. Dan semoga tidak termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suhqan liman baddala dini. Celaka orang-orang yang telah merubah agamaku. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.